Hari ini kita akan ngebongkar sebuah ide yang mungkin kedengerannya agak aneh ya. Katanya, hidup tanpa penderitaan itu mustahil. Dan bukan cuma itu loh, justru mengejar kehidupan yang sempurna dan bebas masalah malah bisa jadi resep menuju ketidakbahagiaan. Gimana tuh? Coba saya tanya deh, Anda mau nggak hidup tanpa masalah sama sekali? Ya, pastinya mau dong. Siapa juga yang nggak mau? Kita semua kan secara alami pengennya hidup yang nyaman, adem ayam. Tapi, gimana kalau saya bilang keinginan itu justru adalah sebuah jebakan? Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Ada sebuah paradoks yang menarik banget dari sisi sains. Ternyata, semakin keras kita mencoba lari dari rasa sakit, malah semakin jauh kita dari kebahagiaan yang sejati. Aneh kan? Kok bisa begitu? Nah, untuk membahas ini, kita mulai dari bagian pertama, mitos kenyamanan. Kita kan sering banget berpikir kalau tujuan hidup itu ya untuk mencapai kenyamanan maksimal. Tapi, pertanyaannya, apa benar hidup yang baik itu sama dengan hidup yang enak-enak aja? Yuk kita bedah bareng-bareng. Menurut psikologi modern, hidup itu kayak koin. Selalu punya dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Ada seneng, ada sedih. Jadi kalau kita lagi ngalamin kesulitan, itu bukan berarti kita gagal loh. Justru, itu adalah tanda kita sedang bertumbuh. Makanya, menerima penderitaan itu bukan sebuah kelemahan, tapi malah sebuah strategi hidup yang sangat cerdas untuk mencapai kebahagiaan jangka panjang. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, fungsi tersembunyi penderitaan. Jadi kita udah sepakat ya, kalau penderitaan itu normal. Tapi bukan cuma itu. Ternyata di balik rasa sakit, ada manfaat-manfaat tersembunyi yang penting banget buat kita. Penasaran nggak apa aja itu? Paling tidak ada 3 fungsi utama dari penderitaan. Pertama, penderitaan itu memaksa kita untuk refleksi diri. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa ya ini terjadi? Atau pelajaran apa yang bisa aku ambil? Kedua, penderitaan itu membangun empati. Karena kita pernah merasakan sakit, kita jadi lebih bisa memahami penderitaan orang lain kan? Dan yang ketiga, ini penting banget, penderitaan itu memperkuat ketahanan. Setiap tantangan yang kita lewati itu ibarat lagi latihan beban untuk mental kita. Coba deh bayangin aja orang-orang di sekitar kita. Seseorang yang pernah kehilangan pekerjaan atau orang yang dicintai, seringkali justru tumbuh jadi pribadi yang lebih bijaksana. Mereka jadi belajar untuk menghargai hal-hal kecil dan punya kesabaran yang luar biasa, karena mereka tahu persis gimana rasanya ada di titik terendah. Nah, ini nyambung ke bagian ketiga, tumbuh dari luka. Jadi, mengalami hal-hal sulit itu bukan cuma soal bertahan hidup aja. Lebih dari itu, pengalaman tersebut bisa memicu sebuah proses luar biasa yang oleh para psikolog disebut sebagai pertumbuhan dari penderitaan itu sendiri. Istilah ilmiahnya adalah post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Konsep ini ngejelasin sebuah fenomena di mana orang itu bukan cuma pulih dari trauma, tapi benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana setelah melewati pengalaman yang sangat menyakitkan. Terus, apa hasil dari pertumbuhan ini? Wah, ini bukan sekedar kembali normal loh, tapi menjadi lebih baik. Mereka biasanya jadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan jadi gampang banget bersyukur untuk hal-hal yang tadinya dianggap sepele. Dan yang paling penting, penderitaan seringkali menjadi kompas yang menunjukkan tujuan hidup yang baru dan jauh lebih bermakna. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Bukan kesenangan, tapi justru penderitaanlah yang seringkali jadi guru paling berharga yang mengajarkan kita pelajaran terpenting dalam hidup. Oke, bagian keempat, rahasia kesehatan mental. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling mengejutkan. Ternyata, ada hubungan langsung antara cara kita memandang penderitaan dengan kesehatan mental kita. Penelitian nunjukin perbedaan yang drastis banget. Mereka yang menolak penderitaan, yang selalu berpikir, kenapa sih ini terjadi sama aku, cenderung lebih stres, lebih cemas, dan lebih rentan depresi. Sebaliknya, mereka yang menerima penderitaan sebagai bagian dari hidup, dilaporkan lebih bahagia dan emosinya lebih stabil. Bahkan beberapa studi menunjukkan mereka bisa hidup lebih lama loh. Kemungkinan karena tingkat hormon stres kronis di tubuh mereka jadi lebih rendah. Jadi, intinya begini, penderitaan itu bukanlah musuh. Ia adalah bagian dari perjalanan. Dengan menghadapinya, kita bukan cuma sedang membentuk karakter, tapi kita secara aktif sedang meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita. Lanjut ke bagian kelima, menemukan makna sejati. Oke, ini semua teori yang menarik, tapi gimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan nyata untuk menemukan makna yang lebih dalam?
Konsep ini tuh terjadi di mana-mana. Seorang atlet yang comeback lebih hebat setelah pulih dari cedera, seorang pengusaha yang bisnisnya bangkrut kemudian bangkit lagi dengan strategi yang jauh lebih matang, atau seseorang yang menemukan panggilan hidup baru setelah melewati duka yang mendalam. Semua ini adalah bukti nyata dari pertumbuhan melalui penderitaan. Jadi apa pelajarannya buat kita? Jangan takut menghadapi kesulitan, jangan lari dari rasa sakit atau kekecewaan. Hidup yang bermakna adalah hidup yang merangkul keduanya, suka dan duka. Ingat, setiap tantangan itu punya tujuan untuk membentuk kita menjadi versi diri yang lebih baik. Pada akhirnya, inilah kesimpulannya. Sama seperti kita nggak akan bisa menghargai cahaya kalau nggak pernah merasakan gelap, kita juga nggak akan pernah bisa benar-benar menghargai kebahagiaan jika kita tidak pernah merasakan penderitaan. Keduanya saling memberi makna. Nah, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Coba deh, pikirkan kembali perjalanan hidup Anda. Pengalaman pahit apa yang meskipun dulu terasa berat banget, ternyata menjadi guru terbaik yang membentuk diri Anda hari ini? Coba direnungkan ya.